Halo anak-anak, kita ketemu lagi dengan pembelajaran selanjutnya ya, yaitu tentang asking for suggestion and giving offering. Di sini Mem akan terangkan apa saja yang digunakan dalam asking for suggestion. Di sini ada Mem catat ya, asking for suggestion. Kita di sini menggunakan kata shall dulu. Shall I or shall we plus verb one. Verb one itu kata kerja pertama ya. Seperti contohnya, shall we go home early? Apakah sebaiknya kita pulang lebih awal? Shall I apologize to her? Apakah sebaiknya saya minta maaf padanya? What shall I say to my parents? Apa yang sebaiknya saya katakan pada orang tua saya? Nah, di sini ketiga kalimat ini adalah kalimat untuk menanyakan saran, suggestion ya. Selain shall, kita juga dapat menggunakan kata should. Should I go to the clinic? Haruskah saya pergi ke klinik? What should I do? Apa yang harus saya lakukan? Do you have any suggestion? Apakah kamu mempunyai beberapa saran? Do you have any idea? Apakah kamu memiliki ide-ide? Nah, itu semua kita gunakan untuk menanyakan saran, asking for suggestion. Nah, setelah kita asking for suggestion, di sini kita juga ada memberikan saran ya. Kita sebut dengan giving suggestion. Giving suggestion ini memberikan saran, yaitu dengan menggunakan kata could atau might. Kita boleh gunakan kata could atau might ya nak. Example, you could go home early. Kamu dapat pulang lebih awal. You could apologize to make situation better. Kamu dapat meminta maaf untuk membuat situasi lebih baik. You might tell your problem to your parents. Kamu boleh memberitahukan masalahmu kepada orang tuamu. Nah, ini di sini kita memberikan saran, giving suggestion menggunakan kata could, boleh might. Nah, selain itu, kita juga dapat menggunakan berbagai ungkapan seperti you should. You should plus verb one, kata kerja pertama ya. Contohnya seperti ini, lihat. You should see the doctor. Kamu seharusnya ketemu dengan dokter. You should finish your job immediately. Kamu seharusnya menyelesaikan pekerjaanmu dengan segera. Why don't you plus verb one, boleh juga. Why don't you try a new restaurant in downtown? Mengapa kamu tidak mencoba restoran baru di pusat kota? Nah, ini kan juga saran. Artinya kita disarankan untuk mencoba restoran yang baru. Yang mana kata kerja pertamanya? Ini kata kerja pertamanya ya. Ini juga kata kerja pertamanya. Verb one. Nah, selain why don't you, kita juga boleh pakai how about plus verb ing atau noun. How about going picnic di Saturday? Bagaimana dengan pergi piknik Sabtu ini? How about inviting Jessica? Bagaimana dengan mengundang Jessica? Ini juga menanyakan saran, tapi dia menggunakan kata how about ditambahi verb ing. Kalau menggunakan noun, ini dia Jessica-nya ini noun. Jadi kamu harus sesuaikan formulanya ya. Kamu mau boleh pakai how about, why don't you, you should, sesuai dengan rumusnya masing-masing. Nah, setelah di giving suggestion, asking suggestion, kita masuk ke accepting suggestion. Kalau kamu mau menerima suggestion, kalau kita menerima saran itu, apa yang harus kita katakan? Nah, contohnya ada sounds great. That's good idea. Itu adalah ide yang baik. Oke, let's do that. Mari kita lakukannya. Nah, kalau kita menerima, ada juga menolak kan? Kalau menolak suggestion yang mana? Contohnya, maybe some other time. Mungkin lain waktu. I don't think it's a good idea. Saya pikir itu bukan ide yang baik. I am not sure about that. Saya tidak yakin dengan itu. Nah, ini disebut dengan declining suggestion. Jadi, ada ungkapan masing-masing. Ada ungkapan accepting suggestion, ada declining suggestion, ada giving suggestion, atau asking suggestion ya. Jadi, ungkapannya berbeda-beda. Nah, kalau di contoh dialog seperti ini dia. Marina, I've been studying algebra for a month, but I still don't understand. Shall I quit studying? Datang si Tina, don't quit. Why don't you take private course?
You might find it easier. Marina, sounds good to me. Nah, di sini Marina bertanya kepada Tina. Dia menanyakan saran kepada Tina, apakah dia harus berhenti belajar karena dia tidak mengerti. Datang si Tina, jangan menyerah. Kamu harus mengambil kursus privat katanya. Jadi dengan begitu kamu akan lebih mudah. Jadi si Tina memberikan saran kepada Marina ya. Kamu boleh lihat di situ ungkapan-ungkapan yang digunakannya, ekspresi-ekspresi yang digunakannya. Ada di situ, shall I quit studying? Dengan why don't you take private course? Dengan accepting suggestionnya Marina, sounds good to me. Artinya Marina menerima saran si Tina. Nah, setelah di suggestion, kita belajar giving offer, memberikan tawaran ya. Offer itu artinya memberikan tawaran, contohnya bantuan atau makanan. Kita boleh gunakan would you like plus noun to infinitive. Ini dia. Would you like plus noun plus to infinitive. Would you like a glass of orange juice? Apakah kamu mau segelas jus orange? Can I help you? May I help you? Bolehkah saya tolong kamu? What can I do for you? Apa yang dapat saya lakukan untuk kamu? Do you want more coffee? Apakah kamu mau kopi? Nah, itu juga memberikan tawaran, artinya menawarkan sesuatu ya. Accepting and offer, menerima tawaran itu tadi. Kamu boleh katakan, yes, I'd love to. Sure, thank you. Yes, please, thank you. Ya, artinya mengucapkan iya, mau, terima kasih begitu. Nah, kalau ada accepting berarti ada declining, sama dengan suggestion tadi. Declining and offer, ini menolak tawaran tadi ya. Thank you for your kindness, but I can handle it. Terima kasih atas kebaikanmu, tapi saya dapat menghandlenya atau mengatasinya. I am sorry, I can't. Maaf, saya tidak bisa. Thank you, but I am not hungry or thirsty. Terima kasih, tetapi saya tidak lapar atau haus. Kalau kamu ditawarkan makanan atau minuman, kalau mau menolak, katakan thank you, but I am not hungry. Tuh. Contoh dialognya kita lihat ya, antara Frank dengan Matt. You seem so busy with those boxes. What are in the boxes? Kamu kelihatan sibuk dengan kotak-kotak ini. Ada apa dengan kotak-kotak itu? Katanya. Datang si Matt. These are my old books. I am moving them to the warehouse. Itu adalah buku-buku saya yang sudah tua. Saya akan memindahkan mereka ke gudang. Datang Frank. May I help you? Dia menawarkan bantuan. Boleh saya tolong kamu? Matt, sure, thank you. It will be helpful. Itu akan membantu, no problem. Artinya di sini Matt menerima tawaran si Frank, yaitu si Frank menawarkan bantuan. Nah, ini adalah contoh dari dialog offer, ya, giving offer. Nah, anak-anak, setelah kalian belajar giving offer and asking suggestion, kamu nanti catat yang apa yang sudah mencatat di sini, ya. Setelah itu, tugas kamu nanti, setelah kamu pahami masing-masing, kamu buat satu dialog suggestion dan satu dialog giving over. Jadi tugas kamu ada 2 dialog. Satu dialog ungkapan suggestion, satu dialog ungkapan over. Oke, see you next time. Thank you very much and good luck. Bye-bye.